Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam unity, salam unity, salam unity. Gimana laporan kerja prakteknya? Sudah sampai bab mana nih? Di video kali ini saya pengen share terkait dengan lebih detail terkait pembuatan laporan kerja praktek, dan yang ingin saya bahas di video kali ini adalah apa saja yang akan menuju ke bab 1. Oke, di sini sudah ada untuk slide-nya. Jadi sedikit gambaran ya. Jadi untuk perjuangan seorang mahasiswa semester 5 atau 6 biasanya ada di sana kerja praktek itu ya. Jadi membuat laporan kerja praktek, yang dimana di sini saya menggambarkan seperti ini ya. Jadi kita itu ketika ingin membuat laporan kerja praktek pasti akan seperti menaiki tangga gitu ya. Jadi di sini judulnya adalah perjuangan. Kita perjuangan mahasiswa semester 6 menuju laporan kerja praktek dalam kurung 1/3 gitu. Jadi ini adalah laporan pertama kita ya. Jadi laporan nomor 1 kita, nanti ada seminar proposal nomor 2/3, dan terakhir adalah skripsi 3.3 yang bisa membuat kita di wisuda. Oke, jadi di sini sebelum menuju ke selesai dari laporan kerja praktek, ada tahapan yang dimana namanya adalah bab-bab gitu ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan di sini kita akan menuju ke bab 1 nih. Jadi kita analogikan seperti kita sedang mau menaiki anak tangga di situ. Nah, di sini kita akan menuju ke bab 1 di mana di dalam bab 1 itu ada 11 hal yang harus kita persiapkan. Tapi 11 hal ini sebenarnya ini akan nanti ibaratnya terisi kalau kita sudah mengisi bab-bab yang lainnya. Contohnya kalau seperti halaman judul ya pasti kita langsung membuatnya ya, namanya halaman judul apa yang akan kita pakai untuk laporan kerja praktek kita. Makanya langsung segera bimbingan kepada dosen pembimbing agar kalian segera menemukan judul gitu ya. Nah, nanti saya akan cobalah buatkan video terkait bagaimana tips untuk menemukan judul yang harus kalian tulis. Nah, di sini yang kedua adalah lembar persetujuan. Ini adalah lembar persetujuan dari dosen pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan dari kita bahwa kita menyatakan bahwa ini adalah laporan kerja praktek kita yang real gitu, tidak ada unsur mencontek dan lain sebagainya. Kata pengantar, ringkasan, daftar isi, gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan juga daftar rumus. Nah, ini adalah 11 hal yang akan kita buat saat kita mau menuju ke bab 1 gitu. Nah, di sini yang akan saya detailkan itu adalah terkait dengan membuat ringkasan. Nah, ringkasan ini biasanya disebut juga abstrak ya. Mungkin kalau deskripsi atau seminar proposal ataupun jurnal gitu, itu namanya biasanya abstrak. Tapi di sini di laporan kerja praktek adalah ringkasan. Nah, ringkasan itu terdiri dari penjelasan magang gitu ya. Jadi penjelasan magangnya seperti apa, habis itu tempat magangnya di mana, setelah itu gambaran masalahnya itu seperti apa yang ingin kita bahas, serta usulan solusinya bagaimana. Nah, ini harus digambarkan secara garis besar gitu ya. Jadi itu adanya di ringkasan. Nah, setelah ini saya akan coba untuk mendetailkan membuat ringkasan itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke Word. Nah, di sini ini adalah ringkasan yang kemarin saya buat ya. Jadi coba ingin saya sharekan kepada para sedulurku semuanya terkait dengan ringkasan. Walaupun di sini ada beberapa nama yang mungkin saya inisialkan seperti itu karena tidak mungkin saya tulis secara gamblang gitu ya. Oke, jadi di sini yang pertama tadi adalah penjelasan magang. Nah, di sini ini yang berwarna kuning ini adalah yang menjelaskan terkait magangnya. Jadi kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, karena saya dari universitas itu.
Terus untuk dapat melihat, mengetahui dan merasakan secara proses yang ada di dunia kerja. Nah, itu adalah ibaratnya penjelasan terkait magangnya. Selanjutnya di sini yang kedua itu adalah tempat magangnya gitu ya. Jadi kerja praktek dilaksanakan di tempat pendidikan ABC yang terletak di Indonesia, adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang vokasi di bawah naungan Yayasan ABC, mempunyai program studi diploma dengan lulusan pertama pada tahun bla bla bla. Nah, jadi di situ kalau poros dulurku misalnya di perusahaan apa gitu ya udah tinggal kerja praktek dilaksanakan di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, atau perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pakaian gitu. Jadi langsung ditulis saja di situ detail dari perusahaannya. Selanjutnya adalah masalah gitu ya. Jadi kita tadi sudah penjelasan magang, habis itu tempat magangnya di mana. Nomor ketiga adalah problematika yang kita pengen kita temukan atau kita pengen gali atau kita pengen jelaskan di laporan kerja praktek kita ini. Nah, di sini untuk problemnya itu adalah data evaluasi terakhir pemagangan di tahun 2021. Target nilai mutu rata-rata A itu tidak tercapai gitu ya. Jadi ada satu mahasiswa yang mendapatkan nilai mutunya C. Nah, dengan poin 89 gitu. Wow, 89 itu C di sini, luar biasa gitu ya. Jadi memang taraf pendidikannya itu tinggi gitu ya. Jadi untuk targetnya adalah A itu di 97 poin gitu. Dah di sini 89, ada satu mahasiswa yang nilainya C. Nah, di situ adalah problematikanya. Nah, di sini akhirnya nilai mutu rata-rata di pemagangan tahun 2021 itu nilainya adalah B, sehingga targetnya dari manajemen itu belum tercapai. Nah, gimana caranya untuk bisa di tahun berikutnya target manajemen itu tercapai? Nah, ini adalah selanjutnya adalah usulan solusinya gitu. Jadi setelah tadi nomor 3 adalah masalah problematika yang ada di laporan kerja praktek atau di saat kita kerja praktek. Nah, selanjutnya adalah usulan solusi. Kita harus menggambarkan usulan solusinya secara garis besarnya. Nah, di sini untuk usulan solusinya adalah improvement pengambilan keputusan dengan metode simple multi attribute rating teknik exploiting ranking atau SMARTER, diharapkan mampu untuk bisa memberikan kecocokan penempatan yang lebih baik lagi, karena metode ini mampu mempertemukan kriteria kebutuhan dari tempat kerja dengan kualitas yang dipunyai oleh mahasiswa tempat pendidikan ABC gitu. Jadi usulan solusi kita adalah memberikan perhitungan improvement pengambilan keputusan gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan suatu terobosan sistematika pengambilan keputusan, atau memberikan ibaratnya data pendukung untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah usulan solusi kita kepada problem ini gitu, karena kita melihat problem ini ibaratnya ya memang harus ditanggulangi gitu. Yang keduanya adalah sebenarnya kalau dilihat dari nilai 89 itu juga bagus, tapi target dari manajemennya itu memang tinggi banget di 97. Nah, makanya kita ingin lebih mendetailkan kecocokan antara para mahasiswa dengan mempunyai pengetahuan, skill, dan juga passionnya itu dengan tempat magangnya gitu. Jadi kita lebih ingin mendekatkan itu secara konkret. Oh, ini mahasiswa ini harusnya adanya di sini. Nah, itu ibaratnya kita hitung dengan metode SMARTER atau Simple Multi Attribute Rating Teknik Exploiting Ranking ini. Dan harapannya di tahun 2022 ini hasilnya bisa lebih bagus daripada tahun 2021. Nah, terus kita terakhir adalah kata kunci. Nah, di sini ini kata kunci. Pembuatan kata kunci itu harus benar-benar ada di atas atau ada tertuang di ringkasan tersebut. Yang pertama adalah link and match. Nah, di sini link and match itu di mana? Link and match itu ada di ini, sehingga link and match itu terjadi atau terjalin baik. Nah, di sini itu ada di situ. Terus yang keduanya adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini
apa itu sini, maka improvement pengambilan keputusan. Nah, jadi itu terus pemagangan vokasi ya. Memang apa itu terkait dengan problematika ini adalah terkait dengan pemagangan vokasi. Dan di sini ada vokasi, ada mana pemagangan. Nah, di sini ini tercapai pemagangan vokasi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pembuatan ringkasan itu harus ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus kita tuangkan di sana secara garis besar yang menggambarkan dari laporan kerja praktek kita. Yang pertama adalah pengertian terkait magang, yang kedua adalah tempat magangnya di mana, yang ketiga adalah problem yang ada di tempat magang itu apa, yang keempat adalah usulan solusinya bagaimana, serta jangan lupa kata kunci. Oh ya, satu lagi, kata kunci itu harus urut ya, jadi harus urut secara abjadnya gitu, dan juga kata-katanya itu kecil semua ya, untuk ininya apa itu hurufnya gitu. Tapi kalau yang berbahasa dari luar tetap harus dimiringkan. Oke, mungkin itu aja untuk terkait dengan menuju bab 1 pendahuluan. Ada 11 ya, 11 gini nih, 11. Ada 11 hal yang harus dipersiapkan. Yang kita dalami hari ini adalah pembuatan ringkasan. Sebenarnya pembuatan ringkasan itu membuat kita bimbingan itu akan lebih lebih mengalir ya. Karena dosen pasti sudah mengetahui terkait dengan problematika apa yang ingin kita angkat seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Selanjutnya kita masih akan menuju ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan terakhir bab 5. Jadi stay tune terus di channel YouTube Lutfi Kabiardian. Kalau belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol loncengnya. Jadi kalau pas lagi ada video terbaru langsung bisa tonton. Oke, mungkin itu aja, dan mungkin bila ada kekurangan di video ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terus komen kalau misalnya ingin bertanya ataupun ingin memberikan tambahan materi biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya, silahkan diketik di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja, dan terakhir salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unity, salam unity, salam unity. Terima kasih sudah menonton. Dadah.